Alhamdulillah, alhamdulillahil jalali wal ikram wa syari'il halalil haram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram masabihid dhalam. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ma'asyiral mu'minin wa zumratal muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atih wa la takunu minal akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Wa qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Hadirin ma'asyiral mu'minin wa zumratal muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah memberikan nikmat iman dan Islam serta kesehatan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat Jumat di masjid yang penuh barokah ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Semoga dengan ucapan ini Allah senantiasa melimpahkan rahmat ta'zim, melimpahkan salawat kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan juga para pengikut-pengikutnya yang insyaallah kita berada di dalamnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, dari mimbar ke mimbar, dari Jumat ke Jumat, marilah senantiasa kita terus bertakwa kepada Allah, mentaati Allah dan Rasulnya, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Pada hakikatnya agama hanya terbagi menjadi dua. Islam hanya dibedakan menjadi dua bagian. Bagian yang pertama yaitu fi'lul ma'murat, dan bagian yang kedua adalah tarkul manhiyat. Bagian yang pertama disebut sebagai pelaksanaan perintah-perintah, pelaksanaan apa yang Allah perintah, apa yang Allah suruh kepada kita, berupa ketaatan-ketaatan, berupa ibadah-ibadah, baik ibadah yang sifatnya wajib maupun ibadah yang sifat sunnah. Ini adalah bagian pertama dari agama atau dari Islam. Kemudian bagian yang kedua disebut dengan tarkul manhiyat, yaitu meninggalkan segala larangan-larangan, meninggalkan segala apa yang Allah larang dari kita, baik itu berupa keharaman, kalau bisa meninggalkan kemakruhan. Dua inilah yang sering kita dengar dalam khutbah-khutbah. Dua inilah yang sering diulang berkali-kali, baik khutbah hari raya maupun khutbah Jumat dan khutbah-khutbah lainnya. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, ini adalah dua bagian pokok dalam agama. Kadangkala ini disebut juga dengan takwa, karena takwa itu sendiri adalah satu pengertian, satu definisi mengatakan bahwa takwa itu sendiri adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Takwa adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Jika kita dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, kita terus berlatih untuk takwa, berlatih untuk melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah, untuk menjauhkan seluruh larangan-larangan Allah, itu berarti kita sedang berupaya untuk menjadi insan yang muttaqin, untuk menjadi orang yang bertakwa. Bagi orang-orang yang bertakwa, Allah menjanjikan banyak sekali limpahan-limpahan rahmat, banyak sekali pemberian-pemberian, baik yang Allah janjikan di dunia ini maupun nanti di akhirat. Paling tidak dalam surat Al-Anfal ayat 29, Allah menjanjikan untuk orang-orang yang bertakwa, Allah menjanjikan untuk orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya, menjanjikan tiga hal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Jika kalian bertakwa kepada Allah, jika kalian takut kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhkan larangannya, jika kalian melaksanakan itu semua, yaj'al lakum furqana, maka Allah akan buatkan untuk kalian satu pengetahuan yang bisa membedakan antara hak dan batil. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah akan menghapus dosa-dosa atau keburukan-keburukan kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian.
Ma'asyiral mukminin wa zumratal muslimin, dengan bertakwa, dengan upaya kita melaksanakan perintah-perintah Allah seluruhnya, menjauhkan larangan-larangan Allah juga seluruhnya, maka manfaat atau faidah yang bisa kita dapat yang pertama, yaitu Allah akan senantiasa memberikan hati kita hati yang terang. Sehingga dengan hati yang terang ini akan semakin banyak petunjuk-petunjuk dari Allah. Dengan hati yang terang ini, maka kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dengan hati yang terang ini, kita bisa membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang madarat. Bahkan untuk pelajar, untuk santri atau untuk siswa-siswa yang memang sedang menempuh pelajaran, maka takwa ini sebagai modal untuk menghafal mereka, untuk hafalan-hafalan dan untuk bertambahnya ilmu. Ini ada takwa sebagai satu solusi supaya mudah untuk menerima pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh gurunya. Kemudian yang kedua, untuk insan yang bertakwa, untuk kita yang sedang berupaya melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya, maka Allah akan menjanjikan takfirus sayyi'at, menjanjikan keburukan-keburukan atau dosa-dosa kita akan Allah hapuskan. Hadirin jamaah rahimakumullah, menghapuskan dosa ini bukan berarti tiba-tiba saja ujuk-ujuk Allah menghapus dosa-dosa kita, bukan. Tetapi yang dimaksud Allah memberikan penghapusan atau kafarah untuk dosa-dosa kita, ini artinya kita dibimbing oleh Allah melaksanakan ibadah-ibadah. Kita dibimbing oleh Allah melaksanakan kebaikan demi kebaikan. Kita diberikan taufik oleh Allah untuk melaksanakan amal-amal soleh. Karena sesungguhnya setiap kebaikan, setiap amal soleh, setiap ibadah ini bisa menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Demikian Allah berfirman, sesungguhnya kebaikan-kebaikan berupa amal-amal soleh, yudhibnas sayyi'at, itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita sebelumnya. Salat kita di masjid ini atau di rumah, sedekah kita, puasa kita, haji kita, umroh kita, ini bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan dan bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang sebelumnya. Inilah yang dimaksud dengan takfirus sayyi'at. Dengan demikian, jika Allah menjanjikan bahwa kita akan mendapat kafarah, jika Allah menjanjikan bahwa kita akan dihapuskan dosanya, ini berarti Allah membimbing kita untuk terus bisa melaksanakan ibadah, agar ibadah itu menjadi penghapus, agar ibadah itu menjadi kafarah untuk dosa-dosa kita yang kita lakukan di masa lampau. Kemudian yang ketiga, untuk orang-orang yang bertakwa, untuk setiap orang yang berupaya melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larang-larangannya, Allah menjanjikan memberikan maghfirah wa yaghfir lakum. Allah menjanjikan ampunannya kepada orang yang bertakwa atau orang yang berupaya untuk menjadi orang yang bertakwa. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini pun tidak dengan tiba-tiba, tidak dengan ujuk-ujuk Allah memberikan ampunan. Ampunan bisa kita dapat antara lain adalah dengan beristighfar. Ampunan bisa kita dapat antara lain adalah dengan muhasabah, dengan introspeksi terhadap diri kita sendiri. Dengan demikian, jika Allah menjanjikan kita maghfirah, jika Allah menjanjikan kita ampunan kepada kita, ini berarti Allah menuntun kita untuk dapat beristighfar. Ini berarti Allah membimbing lisan kita untuk mengucapkan astagfirullahaladzim. Ini berarti Allah juga memberikan taufik kepada kita untuk lisan kita agar mudah mengucapkan wa atubu ilaik. Aku taubat kepadamu ya Allah. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Bimbingan Allah ini Allah berikan untuk kita, untuk orang-orang yang bertakwa, yang memang berupaya untuk melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhkan larangan-larangannya. Ampunan Allah turun ini dengan cara Allah mudahkan lisan kita, Allah mudahkan hati kita untuk mohon ampun kepada Allah dan berintrospeksi diri atau muhasabah. Karena dengan demikian, dengan menyadari bahwa kita ini serba kurang, dengan menyadari betapa banyak kesembronoan, betapa banyak keteledoran dari amal-amal ibadah kita, maka ini kita sudah merendah di sisi Allah. Siapa yang merendah di sisi Allah, Allah akan tinggikan. Siapa yang merasa fakir akan Allah kayakan. Siapa yang merasa lemah akan Allah kuatkan. Sikap seperti ini, sikap menghamba, ini adalah inti dari ajaran Islam, yaitu penghambaan kepada Allah, penghambaan hanya kepada Allah semata, yang kemudian membentuk sikap kita menjadi sikap orang-orang yang tawadhu.
Mengapa hal yang ketiga ini harus terus ditanamkan? Mengapa muhasabah, introspeksi, dan merasa bahwa kita kurang, bahwa kita senantiasa harus merasa penuh kesalahan dan kita harus banyak beristighfar? Ini karena Allah singgung dalam surat Al-Kahfi ayat 104, ayat 103 hingga 104. Allah berfirman, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah wahai Muhammad, apakah kami akan mengabarkan kepada kalian orang-orang yang paling rugi amalnya? Orang-orang yang paling rugi amalnya adalah orang-orang yang melakukan amalan-amalan baik di dunia, namun mereka mengira bahwa usahanya itu adalah karena usahanya, dan mereka mengira bahwa mereka bisa begitu tanpa bantuan Allah. Dengan merasa bahwa kita bisa, dengan merasa bahwa kita mampu, kita paling sholat, kita paling rajin bersedekah, maka di sini muncul ego kita, muncul ujub dan ketakaburan. Inilah orang-orang yang paling merugi. Orang-orang yang paling merugi dengan ibadahnya, orang-orang yang paling merugi dengan sedekahnya, orang-orang yang paling merugi dengan amalan-amalannya, yaitu orang-orang yang mereka berupaya beramal, berbuat baik, namun merasa bahwa dia adalah orang yang paling baik. Dia lupa bahwa sebenarnya Allah yang memberikan taufik, Allah yang memberikan bimbingan agar bisa melaksanakan kebaikan demi kebaikan, amal soleh demi amal soleh. Di akhir surat Al-Anfal ayat 29 ini Allah kemudian menutup, wallahu dzul fadlil azim, dan Allah itu memiliki karunia yang agung. Artinya permohonan kita, permintaan-permintaan kita, harapan-harapan kita hendaklah hanya kita gantungkan kepada Allah, karena sesungguhnya Allah lah yang memiliki pemberian yang sangat banyak. Karena sesungguhnya Allah lah yang memiliki karunia yang sangat banyak dan melimpah ruah. Maka hendaklah kita meminta kepada Allah. Apapun yang kita minta, niscaya Allah akan kabulkan. Apapun yang kita panjatkan dalam doa-doa kita, pasti akan Allah ijabah. Hanya saja waktunya Allah yang menentukan, dan bentuk ijabah dari doa Allah yang menentukan bentuknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan untuk kalian pembeda antara hak dan batil. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah akan menghapus dosa-dosa kalian dan mengampuni dosa kalian. Allah memiliki karunia yang sangat besar. Barakallah.